Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, cryptocurrency market ngepam lagi sebesar 6,16%. Dengan total market cap di 2,51 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance mulai koreksi signifikan. Kalau kita lihat bahkan Bitcoin dominance ini kalau di TradingView ya, itu koreksinya sampai 1,36% dan sekarang di bawah dari 60%. Wow. Dan sepertinya sebentar lagi akan retest ke EMA 20. Kita lihat apakah dia akan mantul di EMA 20 atau malah jebol ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Overall kita bisa lihat semua hijau ya, asik ya. Ya asik buat lo yang sudah DCA. Kalau buat belum yang DCA sekarang mungkin sedikit nggak bisa tidur ya. Aduh kemarin nggak akumulasi ya. Apalagi Ethereum nih. Kemarin kan banyak yang ngebully katanya ya. Wah Ethereum merangkak nggak jelas. Wah mana nih Vitalik? Padahal sebenarnya gini ya. Kita harus tahu bahwa tim dev yang benar itu tidak bertanggung jawab atas harga. Yang mereka harus lakukan adalah membuat ya terus improvement, bukan meningkatkan harga. Begitu ya. Dan ya lu bisa lihat juga Ethereum belakangan ini gila ya. Dia dalam 24 jam terakhir ngepam 10,58 ya. Ini adalah cryptocurrency nomor 2 ya di dunia dan dia dalam 24 jam terakhir ngepamnya 10,42. Gila ya. Ya jadi akhirnya yang menang siapa sih? Yang menang adalah orang yang disiplin begitu ya, yang sabar, yang terus DCA. Nah, sekarang kita bisa di sini ya, Bitcoin sudah daily close di atas dari 73.116. Artinya kita sudah tidak ada resisten lagi nih ya, at least secara struktur. Kalau mau ngomong secara Fibo bisa ya. Coba kita cek ya kalau Fibo ya. Ntar kita harus zoom out dulu kalau pakai Fibo. Kalau Fibo di sini lo mau cek ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi kalau ditanya bang lu lebih suka Fibo atau lebih suka struktur, gue lebih suka struktur ya, karena kalau Fibo orang banyak yang berdebat, wah nariknya jangan dari sini, oh nariknya harusnya cuma segini, oh nariknya jadi repot ya. Tapi kalau gue pribadi lebih suka narik Fibo itu dari bear market sebelumnya. Jadi kalau di cycle ini kita ambil dari bear market di 2021 sampai 2022. Kalau di yang sebelumnya gue tarik dari 2017 sampai 2018 begitu ya. Nah kalau kita di sini ya, at least kalau kita bandingkan dengan di 2000 ya inilah ya di cycle sebelumnya lah sebenarnya kalau kita ngomong kasarnya ya. Nah Bitcoin ini saat menembus daerah sini nih ya 1 ya. Saat dia menembus daerah 1 yang warna abu inilah kasarnya ya. Saat dia berhasil menembus dengan momentum yang lumayan, kita menemukan masa-masa price price discovery ya, di mana ya belum ada resisten yang kuat lagi, terus naik ke atas ya. Nah tapi kalau kita mau bilang wah pasti nih kita akan berhenti lagi di angka 3,618 ya, nggak pasti juga begitu. Jadi kadang-kadang makanya Fibo ini ya apa ya bisa kita pakai, tapi jangan sampai jadi kayak apa ya, kalau mau jadi lebih patokan tuh lebih mendingan SNR sebenarnya ya, support dan resisten. Tapi ya kita bisa pakai juga sih sebenarnya ya. Nah, kalau kita di sini kita mulai dengan signifikan menembus angka 1. Nah, kalau sudah seperti ini ya possibility kita untuk parabolic move itu lebih besar begitu. Jadi ini uncharted territory ya. Karena sepanjang masa Bitcoin belum pernah daily close tinggi ini. Gitu, dan ya bukan cuma daily close tapi nggak pernah sampai ya over ya, namanya juga new all time high ya, belum pernah di posisi ini. Nah maka dari itu bisa kalau hype-nya cukup ini bisa ya parabolik begitu ya. Dan tentunya ya kita udah, kalau kemarin kan kita masih belum ketok palu nih ya. Sekarang Trump sudah benar-benar menang. Kita bisa di sini resultnya saja sudah ditulis dengan jelas, Donald Trump wins. Dan menangnya pun signifikan ya, cuma butuh 270 untuk menang electoral votesnya, tapi Donald Trump mendapatkan 295 electoral votes. Jadi menangnya ini landslide ya, bukan cuma sekedar menang tipis gitu ya. Dan kalau di US kalau menangnya jauh nggak jadi debat ya. Kalau di Indo kemarin kan ya walaupun jauh tetap debat ya. Ya nggak ngerti lah ya. Tapi intinya kalau di US udah nih ya semuanya udah beres. Harris juga tadi gua pagi sekilas ngelihat udah kayak ngelihat ya, ada
video dia nangis-nangis or something lah ya. Jadi kayaknya ya udah beres begitu, tidak ada yang merasa dicurangi atau apalah ya. At least itu yang gue sekilas lihat ya. Nah, pertanyaannya ya buat yang kemarin tebak-tebakan nih. Ya, di grup sempat ada yang ini, ada yang sedikit sarkasm ngomong, wah nanti hari ini kalau sampai market nggak ngepam, orang bakal ngomong tuh kan Trump nggak guna, bla 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 bla. Nah gini, kalau gue sih sebenarnya mau ngingetin satu hal aja. Ya, saat ada event besar yang bisa mengguncang market ke atas maupun ke bawah seperti pemilu, nanti bentar lagi tanggal 8 akan ada interest rate decision, itu lebih baik kita itu jangan kayak nonton bola gitu. Maksudnya kayak nonton bola gimana bang? Oh gue yakin Trump yang menang. Oh enggak, gue yakin Trump kalah. Itu kalau kayak nonton judi bola kan sebenarnya kalau lu pikir ya. Coba kita pikir-pikir lagi ya. Wah gue pegang Barca, enggak yang menang Madrid, enggak Barca Madrid, ribut ya. Pukul-pukulan, tawuran gitu ya. Apa bedanya gitu? Gue bilang, oh gue trader beda, gue ngelihat pemilu. Iya cuma ngomong aja pemilu, tapi sebenarnya mentalnya mental pejudi kalau seperti itu. Nah jadi sekali lagi ya gue bahas ada kemungkinan terjadi volatility yang tinggi seperti pemilu, interest rate decision, itu bukanlah waktunya untuk kita, wah gue ngelong atau nge-short nih, udah gitu lu ribut di sosmed, saling saling bacot-bacot satu sama lain. Enggak lah, short lah, udah pasti nih Trump kalah. Enggak, udah pasti nih yang menang Trump. Nah, ini bahkan buat yang bener pun gitu ya, buat yang kasarnya bener ya. Trump menang nih, wah ngepam ternyata ya sesuai dengan harapan misalkan. Wah ya, tuh lihat tuh kan pasti bener. Nggak bisa kayak begitu ya. Justru kalau gue pribadi malah menghindari ya masa-masa yang volatility-nya nggak bisa dikontrol. Paling satu-satunya yang gue persiapkan untuk volatility adalah ya dengan DCA jangka panjang begitu. Dan DCA dengan jangka panjang itu sendiri pun ya gue desain supaya kalau sampai seandainya Kamala Harris yang menang dan ternyata yang hal buruk yang kita takutkan terjadi, market ngedump pun udah siap dana untuk lebih ke bawah lagi begitu. Jadi ya itu makanya kenapa kalau lo lihat di komen cukup banyak orang yang ngomong kayak wah santai pakai cara TCI DCA itu tenang nggak deg-degan ya, mau turun syukur dikasih diskon, mau naik asik profit ya. Asik banget nggak sih trading kayak gitu ya, turun nggak stres malah asik dikasih diskon ya, waktu naik hasil diskonan kemarin udah profit nih gitu. Jadi ya lagi-lagi makanya ya ya gue harap sih buat yang kemarin terutama ya kan udah mulai keluar tuh kemarin dukun-dukun bearish itu nggak cuma 1-2 tuh di TCI, nggak terlalu banyak lah komennya, paling cuma ada 4 atau 5 lah mungkin yang kalau gue sekilas hitung lah ya kemarin yang wah waktu lagi movement gini nih, wah ini udah pasti ada, bahkan kalau yang lain dukun lah, 4 dukun 1 Tuhan katanya ya. Wah udah pasti nih, lihat 40.000, nggak mungkin. Lu ngelong bodoh, lu ngelong bego. Ya mirip-mirip lah kayak dulu tuh ya. Lu nggak ikut gua tolol, nggak ikut gua goblok. Ya jadinya ujung-ujungnya apa? Malah lu yang goblok gitu. Ya jadi ginilah ya, please buat yang udah kebanting-banting market ya, belajar. Jangan seperti keledai begitu ya. Keledai kan udah jatuh di lubang yang sama, bisa setiap hari jatuh di lubang yang sama. Nah, kita kan dikasih nalar nih sama Tuhan ya. Nah, ayo pelajari dengan baik. Begitu, stoplah tebak-tebakan. Karena tebak-tebakan di market tuh nggak jauh dengan namanya judi. Gitu ya, tebak-tebakan siapa yang menang Trump atau Harris gitu, udah gitu ngelong atau nge-short gitu kan. Ya udah gampang lah kalau kita lihat kemarin tuh. Oh, pokoknya kalau pendukung yang pasti Trump menang, udah pasti ngelong nih. Wah, yang ngedukung Harris menang udah pasti nge-short nih. Ya nanti kali ini mungkin lo menang di Trump, taunya nanti yang lain kalah lagi. Ya berarti kan kayak judi kalau kayak gitu. Lu tuh harus dalam satu posisi di mana siapapun yang menang, apapun keputusannya, lu tetap dalam kondisi yang tenang dan ujung-ujungnya profit. Begitu, nggak keliquid, nggak pakai uang panas jadi harus di TP, bonding di TP ya, harus di cut loss gitu. Ya jadi itulah ya, makanya kenapa gue bilang berkali-kali lebih penting ya kita punya basic yang seperti cara berpikir kita ya, tidak pakai ya 3 golden rules begitu dibandingkan TA fundamental begitu, karena orang yang jenius TA dan fundamental pun banyak pejudi kok begitu ya. Ya, tapi baik lagi sih, kalau lu memang pengen berjudi di market ya monggo-monggo saja, selama mungkin agama lu tidak melarang, atau mungkin ya lu nggak peduli juga ya terserah sih ya.
Pokoknya intinya apa? Ya lu harus bisa bedakan. Jangan sampai lu pejudi bilang, oh gue trader pale lu. Begitu ya. Oke, itu untuk overallnya ya. Jadi sekali lagi kita masih masuk dalam ya bisa dibilang ke masa-masa price discovery ya. Karena kita technically speaking belum ada resisten lagi. Ya nggak ada MA, nggak ada struktur ya. Ya paling Fibo ya, dan Fibo pun ya kalau dibilang gua favorit sih ya nggak juga begitu ya, karena lagi-lagi bisa subjektif ya, ada yang bilang nariknya harus dari sini, narik dari sini, semuanya akan jadi runyam lah begitu. Makanya kalau gua sih patokin aja Fibo itu cuma dipakai di sini ya, kita ambil bear market sebelumnya dan kita pakai kalau sampai kita udah masuk ke dalam masa-masa price discovery. So ya kalau kita ngomong dari Fibo berarti target kita bisa sampai ke sini ya, bisa sampai ke angka 1,618, which is kalau kita ya bulatkan sedikit ke bawah itu sekitar 100.000. Wah gitu ya bang, kapan nih? Besok? Enggak, jangan begitu juga ya, santai aja. Itu santainya gimana? Ya nanti di bagian belakangan kita kan bahas buy limitnya di mana, begitu. Kita kita DCA-nya di mana, begitu. Jadi jangan keburu-buru. Kalau keburu-buru di market itu ujung-ujungnya berantakan ya. Oke, kita masuk dulu ke DXY. DXY, wow. Tanggal 6 November alias kemarin dia nge-pump 1,61% ya. Anomali nggak sih bang? Ya anomali sekali lagi ya dengan BTC. Biasanya BTC naik, DXY turun dan vice versa. DXY naik, biasanya BTC turun. Ya, nah ini kali ini ya mungkin ya dekat-dekat pemilu sih ya. Dekat-dekat pemilu ini berbeda dan mungkin ada special case-nya karena yang menang Trump. Begitu. Mungkin kalau yang zaman dulu presidennya dua-duanya nggak peduli kripto ya mungkin pengaruhnya beda ya. Tapi karena kita tahu Trump ini sangat pro kripto dan orang-orang yang pro kripto pun cenderung flocking ke dia ya, cenderung bersekutunya sama dia gitu ya. Ya paling satu-satunya yang gua tahu yang enggak sama Trump itu cuma si XRP ya, Ripple. Memang Ripple nih kayaknya kayaknya memang sialnya lumayan ya. Ya tapi kalau untuk pilih Harris sih ada gue juga bingung sebenarnya kenapa Ripple ingin dekat-dekat ke Harris, gak ngerti lah ya. Tapi ya dihajar SEC, dia nyumbang ke Harris gede-gedean, Harris kalah dan seterusnya. Gak tahu kenapa Ripple ini memang kayaknya kurang beruntungnya tuh lumayan ya berturut-turut. Oke, masuk Bitcoin dominance seperti yang gue sudah sedikit bahas tadi di depan ya. Terjadi koreksi yang signifikan ya pada hari ini 1,31%. Tetapi ya kita belum terjadi perubahan fundamental yang kita cari ya. Interest rate masih sama ya, iyalah masih sama nanti tanggal 8 ya, tanggal 8 subuh. Balance sheet juga masih belum ada perkembangan, masih terus turun gitu. Jadi ya jangan sampai begini. Kalau DCA itu nggak masalah. Gue pribadi pun udah mulai DCA kok ya. Gue tuh udah mulai DCA lagi untuk altcoins kok. Tapi nggak gede-gedean, nggak all in. Dan mayoritas masih tetap Masih tetap BTC begitu ya. Tapi sekali lagi ya kalau lo mau pelan-pelan DCA itu nggak salah kok. Ya. Yang salah itu all in. Yang kemarin minus sampai 80%, ya sampai 70%. Itu kenapa? Ya karena mereka all in di altcoins-nya gitu. Kalau all in hancur gitu. Kalau cuma lu DCA itu nggak masalah. Gue pribadi pun DCA. Itu ya jangan sampai salah karena gue takutnya ada orang salah nangkap nih. Oh berarti Bang Toshi pokoknya jangan pegang altcoins. Bukan ya. 70-30 ya, 70-30. Mau pelan-pelan geser ke 60 saat interest rate misalkan nih ya, tanggal 8 interest rate diputuskan turun lagi misalkan ya. Nah udah turun lagi, lu mungkin boleh nggak bang geser misalkan dari 70-30 jadi 70-60. Gue mau mulai BTC misalkan nih ya, weekly close nanti TP nih ya. Nah udah TP nanti kita mulai geser sedikit bang ke altcoins, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja begitu ya. Dan ngomongin soal TP ya, kita udah lumayan dekat nih ya. Ya sebenarnya ya kalau secara waktunya sih kita masih butuh berapa hari lagi sih? Ya 4 hari kurang dikit lah ya. Nah kalau sampai weekly close dari Bitcoin itu di atas dari Bollinger Band ya, which is ini sekarang signifikan di atas ya. Nah kalau sampai dia di atas dari 73,541 artinya kita bisa TP Bitcoin. Kemarin kalau nggak salah yang sempat nanya ya, kan udah bahas DCA kapan TP-nya ya ini gitu. TP itu nggak sesering DCA
Gitu, karena that's the fact, ya faktanya seperti itu. Ya, kalau gua pribadi ini akan menjadi TP sebesar 20% karena kemarin sudah 5, 10, 10 ya. Berarti TP selanjutnya ini di 20% dari portofolio spot Bitcoin gua. Kalau lu mau lebih gede, mau lebih kecil, silakan atur masing-masing ya. Tapi kalau gua pribadi, kalau sampai ya nanti hari Senin weekly close dari Bitcoin di atas dari BSB lagi, di atas dari Bollinger Band atau lebih tepatnya di atas dari upper band ya, di atas dari 73.537, maka ya TP 20%. As simple as that ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk hari ini ya, secara makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kan kemarin tuh ya bisa dibilang new all time high lagi ya, ke angka 76.491. Nah, untuk posisi futuresnya otomatis belum ada setup karena jebol semua resistennya ya. Jadi mungkin kita tunggu dulu aja, kita skip sampai dia retest ke 73.116. Apakah dia akan retest sebagai support atau tidak di daerah sana ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 73.116, di 71.450, dan di 70.000 lebih 20. Udahlah, pastiin aja 70.000 ya. Itu untuk posisi spot. Futuresnya lagi-lagi kita lihat sampai dia retest ke 73.116 ya. Untuk Ethereum dia wow ya, kemarin ngepam 12% ya, 12,5 lah ya. Hari ini ngepam lagi 5%. Tapi ya kalau dibilang setup futures dalam posisi nanggung juga, kita lihat sampai besok deh ya. Besok daily close-nya kayak gimana. Kita lihat lagi dia reaksinya dengan support atau resisten terdekat, karena ya belakangan ini lo bisa lihat ya, kemarin tanggal 6 November reclaim tipis langsung dipantulin sebagai support, boom ya. Jadi ya sudah, berarti belum ada setup lagi ya. Kalau belum ada setup yang bagus sih jangan dipaksain. Kalau dipaksain ya ujung-ujungnya orang sering jadi hancur gitu ya. Oke, untuk posisi spot berarti buy limitnya for now di 2.721, 2.619, dan di MA20 di angka 2.570. Itu untuk posisi spot, dan ya futures belum ada ya, lagi-lagi untuk Ethereum dan Bitcoin. Oke, sekali lagi ya, kita akan ingatkan lagi bahwa jangan chasing pumps. Ini terutama untuk para newbies ya, buat yang udah babak belur di market harusnya udah mulai hafal ya. Lo perhatiin saat terjadi movement yang luar biasa besar di market, itu dia gini loh ya, market itu naik gak ada yang begini nih. Dar gitu ya, naik kayak petasan gitu. Enggak. Market tuh naiknya begini nih. Ada corrective movement. Nah, movement korektifnya ini sedalam apa? Nggak tahu.
gitu ya. Nah maka dari itu ya, saat orang chasing pumps, abis nge-pump, wah takut ketinggalan, beli. Itu makanya kenapa orang banyak yang beli pucuk, kena pucuk. Jadi gue ngerti, mungkin buat orang-orang yang masih belum biasa, ini jiwa FOMO-nya lagi berdebar-debar begitu ya. Wah, lagi kayak nahan ini ya, nahan berak gitu ya. Aduh, perutnya sakit gitu ya. Ya, tapi kalau lu paksain di sini, lu secara statistik ya, lu lihat sendiri lah secara statistik. Saat terjadi pump besar ya, pump besar ada corrective movement. Pump besar ada corrective movement. Nah, masanya kalau segini oke, ini kayak begini mual. Begitu, nah masanya kita nggak tahu mana yang kita dapat. Nah, maka dari itu bersabarlah, tunggu di support selanjutnya. Ingat, saat lu beli di resisten, ya itu nggak ada alasannya lu beli di situ, berarti cuma FOMO, gitu ya. Jadi satu-satunya cara adalah bersabar dan siapkan peluru untuk DCA. Sekali lagi gue ingatkan, garis-garis biru ini, ya, ini adalah support dan resisten. Ya, ada moving average, ada EMA 50, ada EMA 20, ada EMA 200, dan banyak lagi. Itu bukan pajangan, itu tempat kita untuk melakukan DCA. Jadi saat kena, janganlah bernego-nego. Ya, kayak kemarin di sini ya. Banyak kok yang nego-nego ya. Wah, lihat nih tembus. Wah, untung gua nggak beli. Wah, lihat nih fix 40.000. Fix. Nah, udah naik ke atas. Waduh, langsung ya fix pusing. Kenapa? Karena nggak akumulasi. Nah, itu adalah efek dari tebak-tebakan. Ya. Itu terjadi ke banyak orang, bahkan orang yang pintar TA pun kena. Gitu ya. Kenapa? Bukan karena dia nggak pintar. Pintar mah bisa tetap aja pintar, tapi tetap kehajar market. Kenapa? Karena market itu paling nggak suka orang keminter. Itu merasa bahwa dirinya tahu pasti market mau kemana. Itu langsung sama market suka banget buat digorok gitu ya. Market tuh paling nggak suka ya. Ya mereka paling suka sama orang-orang kayak gitu buat digorok ya. Market tuh paling nggak suka sama orang-orang yang ya santai aja, dicicil aja ya. Dollar cost averaging begitu ya. Dia nggak suka kayak tipe-tipe kayak tipe-tipe Warren Buffett gitu, ngingetin orang buat udah nggak usah mikirin jangka pendek, mikir jangka panjang. Mereka nggak suka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang seperti itu yang at the end of the day yang akan menang sama market, tapi jangkanya panjang begitu ya. Nah, tapi untuk punya kesabaran untuk bisa berpikir jangka panjang itu nggak semua orang bisa. Nah, makanya banyaknya orang digorok di market instead of menang. Itu dia alasannya ya. Nah, oke, sebelum kita tutup, seperti biasa, gue gak akan pernah lupa untuk terus ngeingetin 3 golden rules. Karena ini adalah menurut gue dasar dari semua dasar. Begitu. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.